adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Rea di IMPA Online kelas kecil ya adik-adik. Nah, sebelum IMPA-nya mulai, kakak mau nanya nih, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak selalu berharap agar adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Nah, sekarang kakak juga mau nanya nih, adik-adik sudah siap belum untuk mengikuti IMPA Online-nya? Kalau adik-adik belum siap, kakak himbau adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Kalau adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, adik-adik juga berpakaian rapi ya untuk mengikuti IMPA online-nya. Nah, kalau adik-adik sudah siap, sekarang kakak ajak adik-adik untuk masuk ke dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan adik-adik kami ya Tuhan di kediaman mereka masing-masing untuk kembali melaksanakan IMPA online ya Tuhan. Kiranya Kau dapat memberkati IMPA ini agar dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau juga dapat memberkati ya Tuhan kakak layan yang akan membawakan firman Tuhan, agar kiranya firman yang disampaikan oleh kakak layan dapat diterima oleh adik-adik layan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, setelah kita berdoa, sekarang kita sama-sama mengangkat pujian dari lagu Aku Bersukacita. Sekarang bersama Kak Mariani kita akan mendengarkan sedikit cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik semua untuk kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, Kau telah memberkati kami. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit cerita firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati supaya kami dapat duduk diam dan mendengarkan, serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih dalam nama-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita bisa siapkan bacaan Alkitab kita dari kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai yang ke-17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Kakak akan membacakannya. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah memberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu,
bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kripus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Baik, adik-adik semua, minggu ini kakak mau menceritakan tentang nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Apa sih kak nasihat dari Bapak Paulus itu? Jadi adik-adik, Rasul Paulus atau yang biasanya kita sebut Bapak Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Korintus, yaitu untuk saling bersatu dan tidak boleh menyombongkan diri sendiri. Sebelumnya kakak mau tanya, apakah sifat sombong itu sifat yang baik atau yang tidak baik? Tentu sifat sombong itu adalah sifat yang tidak baik adik-adik. Apalagi sifat sombong itu ada di tengah persekutuan Roh Kudus, atau kalau untuk adik-adik dan kakak layan itu persekutuan pelayanan anak. Tidak baik karena bisa menimbulkan ancaman perpecahan atau yang biasanya adik-adik sebut itu seperti bermusuhan. Jadi jemaatnya itu menjadi tidak akur, tidak bersatu. Contohnya di persekutuan IMPA itu ada 2 kelompok nih adik-adik. Yang satu, adik-adiknya itu bisa mempunyai talenta bernyanyi. Yang satunya lagi, adik-adik memiliki talenta untuk membaca Alkitab. Nah, 2 kelompok ini saling menyombongkan diri. Yang satu bilang, aku ini hebat loh karena aku bisa bernyanyi dalam ibadah IMPA. Yang satunya lagi jawab lagi gak mau kalah, aku lebih hebat karena aku bisa membaca dan menghafal firman Tuhan. Tentu kakak harap itu tidak terjadi lagi di persekutuan pelayanan anak kita. Gereja sebagai persekutuan orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tiap-tiap orang atau anggotanya itu memiliki ciri khas atau keunikan yang berbeda-beda. Tapi tetap tujuannya satu, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang adik-adik dan kakak layan sekarang lakukan. Kita beribadah, kita membaca, kita bernyanyi, dan lain-lain. Terus ada nih adik-adik yang bertanya, kenapa sih kak, walaupun orang-orangnya berbeda, tapi tetap bisa rukun, bisa saling menolong, dan tetap bersatu? Jawabannya itu gampang. Jawabannya karena Tuhan lebih dulu sudah memberikan kita anugerah untuk bisa saling menerima dan membangun hubungan erat di tengah persekutuan kita. Hubungan erat yang kakak maksud adalah hubungan yang tidak membeda-bedakan, saling menolong dan mendoakan. Tapi sekarang kan pandemi, kita nggak bisa ketemu langsung dengan teman-teman, terus kita tidak bisa saling tolong menolong. Iya juga ya adik-adik. Tapi walaupun kita tidak bertemu secara langsung di gereja dan ruangan IMPA, kita tetap loh ada satu wadah, ada satu tempat yang dimana kita bisa sama-sama bertemu, yaitu di ibadah IMPA via Zoom. Ayo, siapa adik-adik yang masih rajin mengikuti ibadah IMPA Zoom?
sebulan sekali. Biasanya itu di akhir bulan. Karena adik-adik semua bisa membangun hubungan yang erat bersama teman-teman dan kakak layan semua. Adik-adik juga bisa melihat wajah-wajah kakak dan teman-teman semua. Terus adik-adik bisa mendengarkan, bisa bernyanyi bersama. Kita bisa memberikan persembahan pujian, membaca Alkitab dan bersama. Betapa pentingnya nasihat Bapak Rasul Paulus itu bukan hanya untuk jemaat yang ada di Korintus, tapi berlaku juga untuk kita di tengah persekutuan Roh Kudus. Jangan khawatir walaupun adik-adik masih kecil dan masih muda, karena Tuhan pasti pakai adik-adik semua dan kakak layan untuk menciptakan sebuah perdamaian di tengah persekutuan pelayanan anak kita. Jadi dimulai dari diri adik-adik semua, kita berusaha untuk tidak saling menyombongkan diri sendiri dan menganggap rendah orang lain, agar tidak terjadi perpecahan di tengah persekutuan kita, yaitu persekutuan pelayanan anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang mau mendengarkan, membaca Alkitab bersama, dan kita berdoa kita dapat melakukannya di tengah-tengah persekutuan kita. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat kami saat ini, kami berdoa untuk firman yang telah kami dengarkan dan kami renungkan. Tuhan berkati kami, bantu kami untuk kami dapat melakukan seperti apa yang Bapak Paulus nasihatkan kepada jemaat di Korintus untuk tidak saling menyombongkan diri sendiri dan tetap menjaga persekutuan kami ya Bapak, yaitu persekutuan pelayanan anak. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami, Gereja GPIB Marpuria Bandar Lampung. Tuhan berkati dari semua majelis hingga jemaat dan pelayanan kami, terkhusus pelayanan anak ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dari situasi pandemi COVID saat ini, supaya kami dapat melakukan kegiatan seperti sebelum terjadi pandemi ya Bapak. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang terang di sekitar kami ya Bapak. Kami berdoa untuk adik-adik yang sakit, mungkin yang sedang lemah tubuh. Tuhan berkati melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Kami berdoa juga untuk adik-adik yang saat ini sedang berulang tahun. Tuhan panjangkan umurnya, Tuhan berikan berkat supaya adik-adik kami dapat tetap memiliki kerinduan untuk beribadah kepadamu ya Bapak. Tuhan berkati juga buat kakak-kakak layannya untuk tetap semangat dalam memberikan ibadah yang terbaik untuk adik-adik dan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Kita sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian dengan judul Aku Bawa dan Berikan. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan limpah dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
adik-adik untuk mendoakan persembahan yang telah adik-adik berikan ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan kali ini, adik-adik kami telah memberikan sebagian dari yang mereka punya ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, persembahan yang adik-adik kami telah berikan dapat berguna bagi gereja dan pelayanan di rumah-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, setelah adik-adik mendoakan persembahan yang barusan adik-adik berikan, sekarang kakak ajak adik-adik kembali mengangkat satu pujian dengan judul Bermacam-macam Anak. Sekarang waktunya kita doa untuk menutup ibadah impa kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami. Kami telah menyelesaikan ibadah impa kami. Tuhan berkati supaya kami dapat menjadi anak-anak yang tidak sombong dan kami dapat menjaga persekutuan impa kami ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, demikianlah impa online kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di impa online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.